Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Episode kali ini memenuhi permintaan salah satu subscriber. Kami akan menceritakan serial killer atau pembunuh berantai yang punya ciri khas dalam melakukan kejahatannya. Karena kelihayannya dalam melakukan aksi kejahatan, detektif sampai menghentikan kasusnya selama hampir 10 tahun. Sebagian besar TKP ada di New York, Amerika. New York adalah kota terbesar di dunia. Di samping merupakan kota, New York juga merupakan negara bagian. Mirip Jakarta. Jakarta juga merupakan kota sekaligus provinsi. Bedanya hanya New York bukan ibu kota negara. Inilah gambaran sekilas New York. Kota New York sendiri memiliki jumlah penduduk hampir 9 juta yang sebagian imigran dari berbagai negara. Sebagai kota bisnis dengan biaya hidup yang mahal, New York merupakan tempat yang subur bagi kejahatan. Maka tak heran jika timbul berbagai kejahatan di New York. Salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan oleh serial killer. Seperti Izzy Halliday, Joel Rifkin, Long Island serial killer, dan lain-lain yang cukup dikenal di Amerika dan negara-negara lain. Oke, kita langsung saja mulai kisahnya. Pada bulan Juli 1992, seorang petugas sampah seperti biasa melakukan rutinitasnya, mengambil sampah. Namun kali ini ada sampah dengan bungkusan plastik yang cukup berat. Karena penasaran, dia membuka bungkusan plastik itu. Dan alangkah terkejutnya, ternyata isinya kepala manusia. Maka dia segera menelpon 911. Ketika polisi datang, mereka menyelidiki bak sampah lainnya yang berdekatan. Ternyata dalam satu bak sampah lain terdapat potongan kaki, dan di tempat lainnya terdapat potongan tangan dan tubuh. Juga ditemukan dompet korban, potongan tirai kamar mandi, dan sarung tangan lateks. Di dalam dompet korban ditemukan KTP atas nama Thomas Mulcahy, seorang sales representatif perusahaan komputer yang sedang melakukan perjalanan bisnis di New York. Jejak yang bisa dicatat, dia menggunakan ATM 2 hari sebelum tubuhnya ditemukan. Dan satu lagi, seorang saksi yang melihat dia mengunjungi sebuah bar, The Townhouse, dekat hotelnya. Menurut keterangan istrinya kepada polisi, Thomas sedang mulai menikmati kehidupan baru sebagai biseksual, orang yang memiliki ketertarikan seks pada pria dan wanita. Pola pembunuhan terhadap Mulcahy sama dengan pola pembunuhan terhadap Peter Anderson, seorang yang bekerja di bidang investasi, yang dibunuh setahun sebelumnya pada tanggal 5 Mei 1991. Yaitu tubuhnya dimutilasi menjadi 7 bagian dan ditemukan dalam beberapa tas sampah plastik. Di pergelangan tangan kedua korban ada tanda guratan bekas tali yang menandakan korban diikat dengan kuat sebelum dibunuh. Korban dibunuh dengan cara ditusuk dengan pisau, kemudian dimutilasi. Pembunuh juga mencuci bersih setelah memutilasi korban, kemudian menaruh potongan-potongan tubuhnya di plastik tempat sampah yang juga dicuci lebih dahulu dengan tujuan menghilangkan jejak sidik jari. Lalu membuangnya ke tempat sampah. Cara memutilasi korban menunjukkan bahwa pembunuh seorang yang ahli dalam bidang anatomi tubuh manusia. Untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi, kepolisian New York berusaha menangkap tersangka secepatnya. Detektif Thomas Mulcahy ditugaskan memimpin investigasi tersebut. Pertama, detektif menggali informasi dari beberapa saksi. 2 orang saksi, pelayan The Townhouse Bar yang dikunjungi korban, menjelaskan bahwa mereka melihat Mulcahy mengobrol satu meja dengan seorang kulit putih yang diduga kuat adalah pembunuhnya.
kemudian minum sampai mabuk. Polisi menggambar sketsa wajahnya berdasarkan keterangan saksi dan menyebarkan ke berbagai media. Sayang sekali hasilnya nihil. Apalagi si pembunuh menghilang. Tidak pernah datang lagi ke bar tersebut semenjak potongan tubuh Thomas Mulcahy ditemukan, sehingga semakin mempersulit penyelidikan. Kemudian detektif melakukan investigasi forensik berdasarkan bukti yang didapat. Maka detektif beralih ke investigasi barang bukti. Salah satu tas yang dipakai untuk membungkus potongan tubuh korban bertuliskan President's Choice. Tas ini hanya dijual di 9 tempat perbelanjaan di New York. Dan tempat yang terdekat dengan TKP adalah Acme Supermarket yang ada di wilayah Staten Island. Ternyata tersangka membeli di supermarket tersebut, tempat yang sama di mana dia juga membeli sarung tangan latex. Ini berarti pembunuh tinggal di sekitar wilayah itu. Sidik jari yang berhasil ditemukan di salah satu tas yang berisi potongan tubuh Thomas Mulcahy dicocokkan dengan data sidik jari seluruh penjahat di New York. Ternyata tidak ada yang cocok. Sementara penyelidikan belum ada hasil, 10 bulan kemudian polisi dari Manchester Township menemukan 6 buah kantong plastik di jalan yang kumuh yang berisi 7 potongan tubuh seorang pria dan diidentifikasi sebagai Anthony Marrero, 44 tahun, seorang gay yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan pelanggan sesama pria gay juga. Tampaknya target pembunuh ini adalah para gay yang saat itu diajak minum sampai mabuk. 2 bulan kemudian, pada tanggal 5 Juni 1993, potongan tubuh manusia ditemukan kembali di tempat sampah dekat perbatasan New York dan Philadelphia. Dengan pola yang sama, pelakunya sudah pasti orang yang sama. Betul-betul pemandangan yang sangat mengerikan. Korban bernama Michael Sakara. Karena masyarakat mulai resah dengan banyaknya korban, maka polisi pun semakin intens melakukan penyelidikan. Seorang saksi bernama Lisa Hall yang bekerja sebagai bartender di Five Oaks, bar khusus kaum gay, bercerita kepada polisi bahwa dia melihat Sakara dalam keadaan mabuk malam sebelum dinyatakan hilang dengan seseorang yang mengaku bernama John, seorang pria kulit putih, dan mengaku bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit Saint Vincent dan masih di sana ketika Lisa pulang. Detektif membuat sketsa wajahnya dan disebar ke seluruh rumah sakit Saint Vincent di negara bagian New York. Ternyata ada seseorang yang sangat mirip, seorang perawat bernama Mark, dan kebetulan dia tinggal di wilayah Staten Island. Namun sayang sekali, ketika diinterogasi, bukan dia pembunuhnya karena sidik jarinya tidak sama. Detektif mengira bahwa pembunuh sengaja mengecoh orang lain dengan mengatakan bekerja di rumah sakit Saint Vincent, padahal kenyataannya tidak. Maka polisi menyebar sketsa wajah pembunuh itu ke seluruh rumah sakit yang ada di negara bagian New York. Namun, hasilnya nihil. Karena sulitnya menangani kasus tersebut, akhirnya kepolisian New York menghentikan penyelidikan. Pada saat yang sama, korban pembunuhan dengan pola yang sama juga tidak muncul lagi. Polisi menduga pembunuh menggunakan pola yang berbeda. Sekitar 8 tahun kemudian, ada terobosan besar di bidang ilmu forensik. Kepolisian Toronto, Kanada menemukan sebuah mesin pengidentifikasi sidik jari yang sangat canggih yang disebut Automated Fingerprint Identification System. Mesin yang dipakai untuk mengenali sidik jari tersebut bahkan bisa merekam sidik jari pada material yang berusia 50 tahun dengan tingkat akurasi dan kualitas yang jauh lebih baik daripada perangkat pengidentifikasi sidik jari sebelumnya. Maka detektif segera mengirim seluruh barang bukti ke kepolisian Toronto.
Dengan alat tersebut dihasilkan 26 sidik jari pada barang bukti Thomas Mulcahy, padahal sebelumnya hanya 2 sidik jari dan 3 sidik jari pada Morero. Sidik jari tersebut kemudian dimasukkan ke dalam data sidik jari pelaku kejahatan di New York. Sayang sekali, tidak ada yang cocok. Namun detektif tidak menyerah. Mereka mengirim sidik jari tersebut ke seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Ternyata di bagian negara Maine sebelah utara New York, staf ahli forensik menemukan ada 33 sidik jari yang mirip dengan sidik jari tersangka. Dengan sabar, Kimberly Steven, seorang ahli dalam bidang sidik jari, meneliti satu persatu manakah dari 33 sidik jari tersebut yang persis sama dengan sidik jari tersangka. Betapa girangnya dia ketika mendapatkan hasilnya. Ternyata sidik jari tersebut milik Richard Rogers. Siapakah sebenarnya Richard Rogers? Rogers adalah seorang mahasiswa lulusan keperawatan dari Fort Wadsworth. Dia seorang gay. Pada tahun 1973 pernah dilaporkan telah membunuh teman sekamarnya, seorang gay juga. Kemudian membungkus mayatnya di tas sampah plastik. Tapi dalam persidangan dia menyatakan membela diri sehingga dilepas karena memang tidak ada saksi. Ketika Lisa Hall diminta untuk mengidentifikasi, dia mengenalinya bahwa Rogers lah orang yang bersama Sakara di bar tempatnya bekerja. Rogers ternyata tinggal di Staten Island yang berjarak 1 blok dengan Acme Supermarket, tempat dia membeli tas dan kaos tangan latex. Dan ternyata dia bekerja di rumah sakit Mount Sinai, bukan di St. Vincent. Berarti dia memang sengaja memalsukan identitas. Pada tanggal 28 Mei 2001, Rogers ditangkap pada saat dia sedang bekerja di rumah sakit Mount Sinai. Tentu saja dia sangat-sangat terkejut dan tidak menyangka sama sekali bahwa polisi masih menyelidiki kasusnya. Padahal dia berpikir sudah terbebas dari jerat hukuman. Teman-teman kerjanya tak kalah terkejutnya bahwa seorang rekan kerja mereka yang pendiam dan santun adalah seorang pembunuh sadis dan berdarah dingin. Ketika diinvestigasi di rumahnya di Staten Island, mereka menemukan serabut karpet seperti yang ditemukan pada tubuh Thomas Mulcahy, beberapa foto laki-laki dengan luka tusukan, juga beberapa buku tentang bagaimana memutilasi mayat, alat suntik, dan obat-obatan untuk melumpuhkan korban. Sebagai seorang perawat, tentu dia sangat mengenal obat-obatan dan jarum suntik. Beginilah cara dia mencari mangsa, yaitu dengan mendatangi bar khusus kaum gay dan mengincar mereka yang banyak minum alkohol. Dalam keadaan setengah sadar, diajaknya para korban ke rumahnya. Kemudian dilumpuhkan dengan cara disuntik. Dipaksa melayani nafsunya, setelah itu dibunuh dengan ditusuk. Lalu dimutilasi menjadi 7 bagian sebelum dibuang ke tempat sampah. Jadi motifnya adalah menikmati hubungan badan dengan para korbannya sebelum dibunuh. Pada bulan November 2002, pengadilan New York memberikan jaran kepada Rogers atas kejahatannya dengan hukuman 2 kali seumur hidup ditambah 65 tahun. Kisah kejahatan Rogers ditulis dalam sebuah buku dengan judul The Human Predator yang ditulis oleh Catherine Ramsland. Sekian dulu guys, sampai jumpa lagi dan terima kasih sudah menyaksikan.